Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan channel novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 141. Dalam slip giok yang diberikan penguasa bela diri Yuan Cheng kepada Luo Xiu, ada catatan tentang berbagai sumber harta karun yang bisa dibeli di dalam serikat. Di dalamnya, ada lebih dari belasan seni bela diri peringkat ke-8 dan bahkan beberapa seni bela diri peringkat ke-9. Seni bela diri peringkat ke-8 sudah merupakan teknik kultivasi teratas di negara bagian tanah langit. Adapun seni bela diri peringkat ke-9, bahkan keluarga Fan yang merupakan anggota kerajaan juga tidak pernah memilikinya. Saat ini, Luo Xiu sedang berlatih dua buah seni bela diri peringkat ke-8. Yang satu adalah teknik kultivasi kekuatan naga asli, yang bisa memadatkan vital sejati menjadi bentuk naga. Kekuatan serangannya berlipat ganda dan memiliki efek pemurnian tubuh. Yang satunya lagi adalah teknik kultivasi jiwa tahap pemurnian jiwa, yaitu teknik pembekuan jiwa. Mengenai seni bela diri dan keterampilan gerakan, saat ini yang sedang dipelajari oleh Luo Xiu adalah pemurnian pedang api, yaitu seni bela diri peringkat ke-7 dan kemampuan mengejar angin dan bulan. Dengan otoritas dari jenius peringkat ke-8 level lanjutan, Luo Xiu bisa membeli 4 macam seni bela diri peringkat ke-9 di dalam serikat yang berisi 2 teknik kultivasi, 1 seni bela diri dan 1 keterampilan gerakan. Kedua teknik kultivasi itu adalah teknik api murni sejati dan teknik angin langit. Yang satunya merupakan teknik kultivasi elemen api dan satunya lagi adalah teknik kultivasi elemen kayu. Luo Xiu tidak membutuhkan teknik kultivasi karena ilmu yang dipelajari olehnya adalah 2 kekuatan atribut hidup dan mati ekstrim. Jadi, yang paling sesuai dengannya adalah cakram dunia hidup dan mati. Luo Xiu mengalihkan perhatiannya kepada seni bela diri dan keterampilan gerakan. 1 seni bela diri tentang energi pedang es misteri, sedangkan keterampilan gerakannya adalah teknik melarikan diri langit api. 4 jenis seni bela diri peringkat ke-9 itu tidak cocok untuk dipelajari oleh Luo Xiu. Selain itu, harga dari beberapa seni bela diri peringkat ke-9 juga sangat mahal. Untuk teknik kultivasi saja membutuhkan 200.000 batu vitalitas peringkat tinggi. Untuk seni bela diri dan keterampilan gerakannya relatif lebih murah, tetapi juga membutuhkan sekitar 100.000 batu vitalitas peringkat tinggi. Sebuah batu vitalitas peringkat tinggi setara dengan 10.000 batu vitalitas peringkat rendah. Harga ini benar-benar luar biasa mahal. Akan tetapi, jika dipikirkan dengan cermat, sebenarnya harga ini juga cukup normal. Sebab, warisan seni bela diri memang sangat berharga. Makin tinggi kelas dari seni bela diri tersebut maka makin sulit untuk dipelajari. Dalam tingkatan pemurnian ilahi, Luo Xiu bisa dianggap cukup kaya. Akan tetapi, batu vitalitas yang dimilikinya juga hanya sekitar 10.000 batu vitalitas peringkat rendah saja. Dengan jumlah batu vitalitas miliknya itu, diperkirakan Luo Xiu hanya mampu membeli beberapa kata yang ada dalam seni bela diri peringkat ke-9. Buah terik harimau. Selanjutnya, saat melihat jenis harta karun, Luo Xiu menemukan sebuah benda yang membuatnya bersemangat. Buah terik harimau adalah ramuan spiritual peringkat 6. Benda ini hanya dapat ditemukan di tempat yang memiliki panas matahari yang ekstrim dan sangat langka. Yang terpenting adalah buah terik harimau merupakan bahan obat utama untuk menyempurnakan pil jiwa yin yang. Itu bisa digunakan untuk menyembuhkan luka dari jiwa spiritual dan lautan jiwa Yan Yueyu. Hanya saja, harga yang tertulis di atas sebesar 10.000 batu vitalitas peringkat menengah langsung membuat Luo Xiu tidak bisa berkata-kata. Luo Xiu, ada 3 orang dari serikat berburu yang akan pergi dalam pembukaan alam rahasia misteri kali ini. Kalian boleh saling mengenal. Saat ini, penguasa bela diri Yuan Cheng menepuk tangannya, lalu ada 3 orang yang masuk dari luar pintu. Mereka terdiri dari 2 wanita dan seorang pria. Kedua wanita itu memiliki paras yang cantik. Wanita dengan usia yang lebih tua bernama Laina, sedangkan yang lebih muda bernama Bi Qiansui. Sementara itu, pemuda itu terlihat hanya berusia sekitar 20 tahun, namanya adalah Zhang Tianshuo. Di antara mereka, Zhang Tianshuo memiliki basis kultivasi tertinggi. Dia merupakan pesilat level ke-7 tingkatan pemurnian ilahi. Sementara itu, basis kultivasi Laina adalah level ke-6 tingkatan pemurnian ilahi. Sedangkan Bi Qiansui sama dengan Luo Xiu yaitu level ke-5 tingkatan pemurnian ilahi. Aku berharap kalian berempat bisa saling membantu setelah memasuki alam rahasia misteri. Penguasa bela diri Yuan Cheng memandang mereka berempat dan berkata sambil tersenyum. Di antara keempat orang tersebut,
usia Luo Xiu yang termuda. Akan tetapi, Zhang Tianxiu, Laina, dan Bi Qiansui malah menatapnya dengan sedikit kekaguman. Zhang Tianxiu tahu bahwa saat Luo Xiu menerobos lantai 7 dari Menara Naga Terbang, basis kultivasinya hanyalah level pertama tingkatan pemurnian ilahi. Sekarang, Luo Xiu sudah mencapai level kelima tingkatan pemurnian ilahi. Luo Xiu pasti memiliki kemampuan yang sangat hebat dan dirinya pasti bukan lawan Luo Xiu. Jadi, Zhang Tianxiu segera menangkupkan tangannya sambil tersenyum ke arah Luo Xiu. Aku sejak awal sudah mendengar tentang reputasimu. Zhang Tianxiu, kamu terlalu sungkan. Luo Xiu juga menangkupkan tinjunya sebagai balasan. Laina dan Bi Qiansui juga menyapa Luo Xiu dengan sopan. Masih ada sekitar 10 hari lagi sebelum alam rahasia misteri dibuka. Masing-masing dari kalian memiliki token tanah langit sehingga bisa pergi berkultivasi di Akademi Kerajaan untuk sementara waktu, ujar penguasa bela diri Yuan Cheng. Melalui koneksi internal dari Serikat Berburu, Luo Xiu mendapatkan sebuah informasi tentang alam rahasia misteri. Pembukaan dari alam rahasia misteri menarik perhatian banyak orang dari segala penjuru. Bukan hanya berbagai kekuatan di dalam negara bagian tanah langit, bahkan beberapa kekuatan besar dari dunia luar juga mengutus murid jenius mereka masing-masing. Alam rahasia misteri dibuka setiap 30 tahun sekali. Setiap kali, paling-paling hanya 130 orang lebih yang diizinkan masuk. Alam rahasia ini memang berada di negara bagian tanah langit, tetapi jika ditambah dengan berbagai kekuatan yang ada di negara bagian tanah langit, mereka hanya menempati kuota sebanyak 80 orang. Saat keluar dari markas Serikat Berburu, tak lama kemudian, Luo Xiu, Zhang Tianxiu, dan 2 orang yang lain sudah tiba di lokasi Akademi Kerajaan. Saat ini, ada banyak orang yang sedang lalu lalang di depan gerbang Akademi Kerajaan. Di antara mereka, ada murid dari Akademi Kerajaan dan berbagai jenius yang datang untuk melaporkan kehadiran dengan membawa token tanah langit sambil menunggu pembukaan alam rahasia misteri di Akademi Kerajaan. Terlihat, ada seorang pria tua yang duduk di depan meja gerbang. Dia bertugas untuk mendaftarkan setiap orang yang masuk ke dalam akademi. Saat Luo Xiu dan 3 orang lainnya tiba di depan gerbang Akademi Kerajaan, kebetulan ada sekelompok orang lain yang tiba. Luo Xiu mendongak dan melihat wanita bercadar yang dia temui di restoran bersama dengan 2 pelayan muda yang ikut di belakangnya itu. Ada 5 orang yang datang bersama dengan mereka yang terdiri dari pria dan wanita. Mereka memiliki aura yang tidak biasa dan basis kultivasi yang kuat. Mereka mengenakan pakaian berwarna ungu dengan pola istana ungu yang mengambang di awan di depan dada. Luo Xiu juga sudah memperhatikan bahwa kedua pelayan itu sedang membisikkan sesuatu kepada orang di samping mereka sambil menunjuk ke arahnya dengan tatapan penuh kebencian. Kemudian, ada 2 pemuda yang mendengkus dingin dan langsung menghampiri Luo Xiu. Orang-orang dari Istana Ungu. Ketika melihat pakaian kedua pemuda itu, orang-orang dari kekuatan lain menunjukkan ekspresi yang takut dan langsung membuka jalan. Kamu adalah orang yang menghajar anggota Istana Ungu di restoran itu? Kedua pemuda itu datang dan langsung bertanya. Zhang Tianxiu, Laina, dan Bi Qiansui langsung memandang Luo Xiu dengan ekspresi terkejut. Istana Ungu merupakan kekuatan besar yang memiliki pesilat ulung pangeran bela diri yang melindunginya. Bahkan, keluarga Fan yang merupakan anggota kerajaan dari negara bagian tanah langit juga tidak berani menyinggung mereka. Akan tetapi, bisa-bisanya Luo Xiu begitu berani menghajar orang dari Istana Ungu? Kali ini situasi menjadi sedikit merepotkan. Sebab, orang dari Istana Ungu bukan orang yang mudah dihadapi. Zhang Tianxiu mengernyitkan alisnya dan sedikit melangkah mundur karena tidak ingin terlibat. Begitu pula dengan Laina yang juga melangkah mundur sambil mengernyitkan alisnya. Hanya Bi Qiansui yang usianya lebih muda yang tetap berdiri bersama Luo Xiu. Saat melihat gerak-gerik Zhang Tianxiu dan Laina, Luo Xiu mencibir dalam hati. Penguasa bela diri Yuan Cheng menyuruh mereka untuk saling menjaga dan membantu di alam rahasia misteri. Akan tetapi, Luo Xiu tidak berharap dirinya memiliki rekan satu tim yang seperti itu. Kamu tidak takut terlibat karena aku? Bi Qiansui yang tidak mundur sehingga membuat Luo Xiu cukup terkejut. Kenapa harus takut? Kemampuanmu jauh lebih hebat dibandingkan mereka. Bi Qiansui berkata sambil mengerutkan bibirnya. Jawaban seperti itu membuat Luo Xiu tersenyum dengan tidak berdaya. Namun, perkataan yang dilontarkan Bi Qiansui memang kenyataan. Basis kultivasi kedua murid Istana Ungu itu sama-sama berada di level ke-6 tingkatan pemurnian ilahi. Mereka memang bukan apa-apa, namun, saat kedua murid Istana Ungu mendengar ucapan tersebut, tatapan mereka seketika menjadi dingin. Mereka juga merupakan jenius yang berbakat di antara para murid muda di Istana Ungu sehingga bisa mendapatkan kuota dalam alam rahasia misteri. Kultivasi terendah dari mereka juga berada pada seni bela diri peringkat ke-7 hingga peringkat ke-8. Mereka bahkan bisa mengandalkan basis kultivasi level ke-6 tingkatan pemurnian ilahi untuk melampaui tingkatan dan bertarung dengan pesilat level ke-7 tingkatan pemurnian ilahi.
Akan tetapi, saat ini, mereka yang merupakan murid jenius Istana Ungu malah diremehkan oleh dua orang dengan basis kultivasi level kelima tingkatan pemurnian ilahi. Apakah semua orang dari negara bagian Tanah Langit begitu tidak tahu diri? Hanya berada di level kelima tingkatan pemurnian ilahi juga berani berbicara sombong. Benar-benar memalukan. Apa kamu bahkan tidak merasa malu? Salah seorang pemuda dengan pakaian ungu mencibir. Perkataannya penuh dengan ejekan dan sindiran. Gao Zeng benar. Aku juga tidak mengerti kenapa dua idiot seperti mereka memiliki kepercayaan diri seperti ini. Pemuda berpakaian ungu yang lain juga ikut berbicara. Nada bicaranya jelas terdengar sinis. Saat ini, wanita bercadar, kedua pelayan, dan 3 orang yang lainnya juga menghampiri mereka. Apakah kedua idiot ini adalah pembantu yang kalian cari? Luo Xiu menatap kedua pelayan itu dan bibirnya tampak sedikit menyeringai. Saat Gao Zeng dan Wun Ligun mendengar perkataan tersebut, raut wajah mereka seketika berubah menjadi sangat suram. Siapa yang kamu sebut idiot? Mereka berdua berkata dengan emosi secara serempak. Bocah sialan yang tidak tahu diri, selain memukul gundik Tuan Muda Tao, dia juga berani menghina mereka? Kalian bahkan tidak punya kesadaran diri sedikit pun. Jika bukan idiot, lantas apa? Apakah semua murid Istana Ungu itu seperti ini? Luo Xiu berkata sambil mencibir. Setelah mengetahui dendam antara Istana Ungu dengan Yan Yueyu, Luo Xiu tentu saja tidak akan berbelas kasihan kepada orang Istana Ungu sedikitpun. Dasar lancang, berani-beraninya kamu menghina Istana Ungu? Kelihatannya, hari ini aku harus memberimu pelajaran. Gao Zeng berkata dengan sangat emosi. Bahkan orang dari keluarga Fan yang merupakan anggota kerajaan dari negara bagian Tanah Langit juga tidak berani menyinggung Istana Ungu seperti ini. Bocah ini memang sudah bosan hidup. Saat ini, ada banyak orang yang berkumpul di sekeliling. Ada murid dari Akademi Kerajaan dan juga para jenius dari berbagai kekuatan yang datang untuk melaporkan kehadiran dengan membawa token Tanah Langit. Apa asal-usul bocah ini sehingga begitu berani menyinggung Istana Ungu? Aku tak tahu, akan tetapi, aku kenal orang yang berdiri di sampingnya. Dia bernama Zhang Tianshuo. Dia merupakan jenius yang direkrut oleh Serikat Berburu. Dia memiliki penilaian jenius peringkat kuning tinggi. Kudengar, kali ini Serikat Berburu memiliki 4 anggota berbakat yang akan masuk ke alam rahasia misteri. Mereka seharusnya adalah keempat orang itu. Orang di sekitar mulai bergosip dan berdiskusi. Akan tetapi, ada beberapa orang cerdas yang mengetahui hal yang terjadi di restoran melalui beberapa koneksi. Mereka tahu bahwa pemuda berjubah putih yang berselisih dengan pemuda yang merupakan murid dari Istana Ungu adalah Luo Xiu, jenius langka dan terkenal di negara bagian Tanah Langit. Gao Zeng, lumpuhkan bocah ini. Biarkan dia tahu apa konsekuensi karena sudah menghina Istana Ungu. Suara seseorang terdengar dan orang yang berbicara merupakan murid Istana Ungu yang lain. Mereka tampak sangat sombong. Mereka memiliki basis kultivasi yang sedikit lebih tinggi dari Gao Zeng dan Wun Ligun yaitu level ke-7 tingkatan pemurnian ilahi. Hehe, tenang saja senior Yong Yuan. Aku akan melumpuhkan basis kultivasi bocah ini terlebih dahulu, lalu membuatnya berlutut di hadapan kita. Gao Zeng berkata sambil mencibir. Bagus, jangan sampai mempermalukan Istana Ungu kita. Pemuda yang bernama Yong Yuan itu mengangguk. Basis kultivasi Gao Zeng adalah level ke-6 tingkatan pemurnian ilahi. Membereskan seorang bocah level ke-5 tingkatan pemurnian ilahi adalah hal yang sangat mudah. Gao Zeng tersenyum dengan suram dan menatap Luo Xiu dengan tatapan meremehkan. Dia berkata dengan sangat sombong dan dingin, "Bocah, jika kamu melumpuhkan basis kultivasimu sekarang, lalu berlutut dan memohon ampun padaku, aku tidak akan bertindak supaya mengurangi penderitaanmu." Dasar idiot, Luo Xiu mengangkat bahunya. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan bocah sombong dan sok hebat yang berasal dari kekuatan besar seperti ini. Cari mati, begitu mendengar lawannya masih berani menghina dirinya, Gao Zeng seketika murka. Dia langsung mengulurkan tangan dan memukul ke arah Luo Xiu. Pukulannya itu membawa vital sejati yang sangat kuat dan angin dingin. Luo Xiu menjentikkan jarinya, lalu vital sejati api hitam memadat menjadi sebuah pedang yang langsung dihunuskan ke telapak tangan lawan. Gao Zeng menyeringai. Sebuah kobaran api yang membara seketika muncul di telapak tangannya. Rasa panas yang memadat terlihat seperti telapak tangan yang menggenggam sebuah matahari kecil dan sangat mengerikan. Gao Zeng menggunakan sebuah seni bela diri peringkat ke-7 dengan sebutan telapak tangan matahari. Jika dia memukul lawannya, vital sejati akan berubah menjadi api yang sangat panas dan membakar musuhnya hingga menjadi abu. Semua orang yang berada di sekitar langsung tertegun. Mereka diam-diam memuji murid dari Istana Ungu karena bisa mengeluarkan sebuah seni bela diri peringkat ke-7 dengan begitu mudah. Akan tetapi, Luo Xiu malah tidak peduli dengan semua itu. Ekspresi wajahnya sama sekali tidak berubah. Jarinya telah diselimuti energi pedang api hitam dan langsung dihunuskan ke telapak tangan lawan yang sudah memadatkan vital sejati panas matahari tersebut.
Kemudian, rasa sakit yang menusuk datang dari telapak tangan sehingga membuat raut wajah Gao Zeng berubah dalam sekejap. Dia ingin menarik kembali tangannya, tetapi sudah terlambat. Terlihat Gao Zeng menjerit histeris. Telapak tangannya menyemburkan darah dan langsung ditembus oleh energi pedang api hitam. Kemudian, darah segar bercucuran. Luo Xiu tidak menghentikan serangannya. Energi pedang api hitam di jarinya meledak dan terus menyerang ke arah Gao Zeng. Luo Xiu tidak memiliki belas kasihan sedikitpun dan berniat untuk langsung membunuh lawannya di tempat. Luo Xiu juga tidak peduli jika bertindak lebih kejam untuk menyinggung mereka lagi karena dirinya sudah menyinggung Istana Ungu.